Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seorang wanita muda bernama Anna Burden yang menjadi salah satu korban selamat setelah perang nuklir melenyapkan sebagian besar peradaban. Dampak radiasi nuklir yang mencemari udara membuat manusia perlahan-lahan musnah. Dan inilah Jet untuk Zakaria. Film berlatar setelah perang nuklir terjadi. Dampak radiasi nuklir mencemari udara, membuat manusia perlahan-lahan musnah. Anna Burden adalah satu-satunya manusia yang selamat dari dampak radiasi, karena ia tinggal jauh di lembah yang dihapit dua pegunungan tinggi yang melindunginya dari radiasi zat radioaktif. Hidup sendiri membuat Anna harus bertahan dengan berbagai cara, dari bertani sampai dengan berburu. Selain itu, tanpa adanya listrik membuatnya harus survive dengan cara-cara lama. Sesekali ia kembali ke kota untuk mengambil beberapa keperluan dari toko-toko yang terbengkalai. Pakaian khusus pun ia kenakan untuk melindungi dirinya dari sisa paparan radiasi. Dan baru melepasnya kembali setelah berada jauh dari kota. Satu-satunya teman yang menemaninya hanya seekor anjing bernama Pero. Di suatu hari, setelah ia memasang jebakan kelinci, Anna melihat sebuah gerobak di jalanan. Karena penasaran, ia pun mendekatinya yang ternyata gerobak itu kosong. Tak lama, Pero mencium kehadiran seseorang. Mereka pun bersembunyi dari atas bukit. Ia mengamati pemilik gerobak datang yang memakai pakaian pelindung khusus. Dari jarak puluhan meter, Anna memperhatikan orang tersebut seperti mendeteksi kandungan radiasi dengan alat yang dibawanya. Dan tak lama ia menarik gerobaknya kembali hingga beberapa puluh meter. Anna terus mengawasi orang tersebut, dan setelah melepas pakaian pelindungnya, barulah Anna melihat sosok yang berada di dalam baju tersebut. Pria itu menatap ke sekeliling lalu teriak keras. Sepertinya ia merasa sangat bahagia. Setelah sekian lama ia baru bisa terbebas dari pakaian pelindung itu yang sangat membatasi gerakannya dan pernapasannya. Anna kemudian turun, namun orang itu sudah tak ada di tempatnya. Pero lalu mengendus dan membawa Anna ke tempat di mana pria itu berada. Melihat pria itu sedang mandi di anak sungai, Anna berusaha memperingatkannya kalau anak sungai tersebut sudah terpapai radiasi karena airnya berasal dari desa yang lain. Tentu saja pria itu sangat terkejut. Ia tak menyangka ada orang lain di tempat itu. Setelah Anna menjelaskan, pria itu pun beranjak dan langsung merasakan reaksi aneh di tubuhnya. Ia kemudian kembali ke gerobak dan lalu meminta Anna menyuntikkan obat radiasi yang ia miliki. Pria itu juga memperkenalkan dirinya bernama John. Melihat John semakin lemah, Anna pun membawanya ke rumah, membersihkan tubuhnya lalu memberinya tempat beristirahat di salah satu kamarnya. Setelah beberapa hari Anna merawat John dengan penuh kasih sayang, ia sangat berharap John dapat sembuh seperti sedia kala. Karena setelah perang nuklir terjadi, Anna benar-benar merasakan penderitaan dan kesepian. Setelah sekian hari, kondisi John akhirnya membaik. Anna lalu mengajaknya berbicara sambil menceritakan kalau almarhum ayahnya adalah seorang pendeta. Ia juga memiliki adik laki-laki yang saat ini pergi ke selatan untuk mencari kerabat yang masih selamat. Di suatu sore, John mencari Anna yang sedang bertani. Ia menanyakan kenapa Anna tak memakai truk untuk bertani. Anna pun menjawab kalau ia tak bisa mendapatkan bensin sejak listrik padam setahun yang lalu. John kemudian teringat ia sempat melewati pompa bensin, lalu mengajarkan Anna bagaimana caranya memompa bensin secara manual. Dan rupanya cara tersebut berhasil mengeluarkan bensin dari pompa. Anna pun senang dapat menggunakan truknya kembali. Saat makan malam, John bercerita kalau ia adalah seorang insinyur. Ia selamat dari radiasi karena saat pemusnahan terjadi, ia sedang berada di dalam bunker yang berjarak 1 km di bawah tanah. Ia mengatakan kalau hanya ia yang bertahan, dan dialah yang mendesain baju pelindung diri dan gerobaknya, yang kemudian ia gunakan keluar dari bunker. Profesi John sebagai insinyur membuat Anna benar-benar kagum. Anna juga sempat menyinggung foto wanita yang ia lihat di gerobak. Yang telah dijelaskan rupanya itu hanya rekan kerja John saja, dan John rupanya belum berkeluarga.
Saat malam telah semakin larut, Anna mendengar John di toilet. Ia kembali ke kamar dan membiarkan pintu kamarnya setengah terbuka. Tak lama John pun keluar dan melihat kedua kaki Anna dari luar kamar. Akan tetapi John rupanya tak mengerti isyarat yang diberikan Anna dan memilih kembali ke kamarnya. Hari berikutnya, Anna mengajak John ke danau. Di sana Anna bercerita kalau tak lama lagi musim dingin akan datang dan membuat danau membeku. Mereka pun tak akan bisa menikmati ikan segar selama musim dingin. Anna kemudian menyinggung generator yang sudah rusak. Ia akan senang jika John berkenan memperbaikinya. John kemudian melihat kondisi generator tersebut dan tiba-tiba sebuah ide cemerlang pun muncul di otaknya. Ia lalu membawa Anna ke air terjun dan mengatakan kalau air tersebut dapat memutar generator, yang tentunya akan menghasilkan listrik yang dibutuhkan. Mereka hanya perlu menggunakan pengaman, karena air tersebut berasal dari paparan radiasi dan juga mereka harus memikirkan bahan baku untuk membuat kincir air. Saat berjalan pulang, John melihat gereja peninggalan ayah Anna. John mengatakan ia mungkin dapat menggunakan kayu-kayu dari gereja untuk membuat kincir air. Tentu saja Anna tak setuju dan meminta John menggunakan kayu dari hutan atau mengambil dari bangunan yang lain, karena itu adalah gereja peninggalan ayahnya dan juga tempatnya berdoa. Akan tetapi John terus memaksa dan mengatakan dia tak punya pilihan lain. Membuat kincir air dari satu pohon tidaklah mudah, ia harus menebang dan membentuknya sedemikian rupa. Ia juga tak mungkin mengambil kayu-kayu dari perumahan di kota karena semua bangunan di kota terbuat dari beton. Mendengar hal itu, Anna tetap tak rela gereja ayahnya dirobohkan. Ia juga merasa selama ini baik-baik saja meskipun tanpa adanya listrik. John kemudian berusaha menggambarkan kehidupan jangka panjang mereka jika tersedia listrik. Kehidupan mereka akan jauh lebih mudah dari sekarang. Namun apa yang John semua katakan tak mengubah keputusan Anna. Ia tetap tak rela jika gereja ayahnya dirusak demi listrik. Hari berikutnya, Anna mencari John yang tak terlihat di rumah. Rupanya ia sedang berada di kota dan sedang mabuk parah. Anna kemudian mengajaknya pulang dan berniat melepas sepatunya. Akan tetapi John malah marah-marah dan menyuruhnya pergi. Keesokan harinya, John mencoba berdamai terkait masalah kemarin malam. Anna pun rupanya telah melupakan kejadian tersebut dan menganggap John saat itu sedang mabuk parah. Malam itu pun mereka kembali menikmati makan malam bersama dan juga berdansa. Di sanalah Anna mengungkapkan kalau ia sangat mencintai John dan ingin menjalin hubungan yang lebih hangat. Namun sepertinya John belum berpikir sejauh itu. Ia merasa masih banyak hal lain yang harus mereka pikirkan untuk membuat masa depan mereka lebih baik. Hari berikutnya, Anna mendatangi John. Ia mengatakan John boleh memakai kayu dari gereja untuk menyelesaikan proyek kincir air, karena ia merasa apa yang John lakukan demi masa depan mereka juga. Namun sepertinya John sudah melupakan hal itu. Ia tak mau merusak gereja yang cuma akan membuat Anna bersedih. Di siang harinya, saat Anna pergi berburu, ia melihat tanda-tanda kehadiran orang asing di lembahnya. Pero lalu berlari dan membawa Anna pada seorang pria. Pria itu bernama Caleb. Ia tak menyangka akan melihat orang lain di lembah tersebut. Anna lalu membawa Caleb ke rumah. Namun kedatangannya malah membuat John merasa terancam. Setelah mengecek paparan radiasi di tubuh Caleb, John mulai menginterogasinya. Caleb bercerita kalau ia selamat karena bekerja di pertambangan bawah tanah dan tak ada yang berhasil selamat kecuali dirinya. Ia kemudian meminta waktu sehari untuk beristirahat di rumah Anna dan besok ia akan melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Namun John rupanya merasa kasihan kepadanya. Ia pun meminta Caleb untuk tinggal lebih lama. Hari berikutnya, John mengajaknya berbicara, di mana John mendengar semua cerita Caleb. Setelah ia keluar dari pertambangan, John pun ikut bercerita di mana sebelum sampai ke lembah ini, ia sempat bertemu seorang anak laki-laki mencuri makanannya di gerobak. Anak itu mengalami gejala terpapar radiasi dan terlihat begitu tersiksa dengan reaksi yang ia derita. Saat John memberinya makanan, anak itu malah meminta John untuk membunuhnya, karena ia sangat tidak kuat dengan siksaan tersebut. Mendengar cerita tersebut, Anna kembali teringat dengan adik laki-lakinya yang beberapa bulan lalu pergi dari rumah. Setelah perbincangan itu, Anna mengajak Caleb berkeliling. Anna pun memberikan kamar adiknya untuk Caleb beristirahat. Sementara itu John yang melihat cara Anna memperlakukan Caleb merasa cemburu. Ia merasa Anna terlalu baik untuk orang yang baru ia kenal. John mencoba menasihati Anna, tapi Anna tak peduli.
karena ia merasa kasihan dan merasa Caleb pemuda yang baik. Dalam perdebatan kecil itu, Anna kembali meminta John menceritakan anak yang ia lihat di selatan. Awalnya John berniat menutupinya, namun karena Anna terus memaksa, John pun akhirnya mengatakannya. John pun mulai mengaku kalau anak yang ia temui adalah adiknya Anna, dan John sangat menyesal telah membunuhnya karena ia tak kuat melihat anak itu begitu tersiksa dengan penyakitnya. Cerita John itu pun benar-benar membuat Anna merasa sangat terpukul. Hari berikutnya, John mengajak Caleb berburu kalkun. Di perjalanan, John sempat menceritakan rencananya menggunakan air terjun untuk menggerakkan generator. Namun karena terkendala bahan baku, ia tak bisa mewujudkannya. John juga menceritakan awalnya ia berencana mengambil kayu-kayu dari gereja milik Anna. Namun melihat Anna yang tak sepenuhnya rela, proyek tersebut pun akhirnya tertunda. Saat makan malam, Caleb mengungkit kembali proyek kincir air yang John ceritakan tadi. Hal itu pun membuat John terlihat canggung di depan Anna. Namun di luar dugaan, Anna mendukung proyek itu agar dilanjutkan. Meskipun pada kenyataannya ia harus merelakan gereja ayahnya dihancurkan. Setelah memastikan kembali keputusan Anna, John meminta bantuan Caleb membongkar gereja tersebut besok pagi. Keesokan harinya, mereka bertiga bersama-sama membongkar gereja, mengumpulkan puing-puing kayu dan semua bahan yang masih bisa digunakan. Di saat itulah terlihat Caleb mulai menaruh perasaan pada Anna. Di saat jam istirahat, Caleb melihat Anna begitu murung. Ia pun mengerti apa yang sebenarnya Anna rasakan. Melihat gerejanya seperti itu, Caleb mengatakan dia akan mencari terpal untuk menutupi atap gereja. Caleb kemudian mengajak Anna berjalan-jalan untuk mengobati kesedihannya. Di sanalah mereka berbincang dan Anna menceritakan kalau John sangat terobsesi dengan adanya listrik. Ia sangat heran, John tega membongkar gereja miliknya, seakan-akan ia tak memiliki keyakinan. Dari situ Caleb sadar meskipun Anna merelakan gerejanya, tapi jauh di dalam lubuk hatinya ia akan lebih memilih hidup tanpa listrik. Caleb berusaha menghibur Anna dan ia pun berjanji akan memperbaiki gereja tersebut kembali. Di sanalah Anna mulai merasakan kalau Caleb menaruh perhatian lebih padanya, dan tentunya sangat menghargai keyakinan dan pendapatnya. Saat mereka kembali, John menatap mereka penuh dengan rasa cemburu, tapi ia menahan diri agar tak merusak suasana hati Anna. Namun di malam harinya, John tak bisa lagi menahan diri. Ia memanggil Anna dan mengatakan kalau ia telah lama melihat tatapan cinta dalam diri mereka berdua. Ia pun mempersilahkan Anna menjalin kasih dengan Caleb. Karena John merasa sebagai orang kulit hitam, ia tak akan pernah pantas untuk Anna. Anna benar-benar kaget mendengar perkataan John itu. Ia tak mengira John akan mengatakan hal seperti itu. Anna yang kesal pun kemudian meninggalkan John. Hari berikutnya mereka kembali mengerjakan proyek kincir air. Caleb pun rela mempertaruhkan dirinya masuk ke dalam air, meskipun ia tahu air tersebut mengandung radiasi radioaktif. Dan dengan bantuan Caleb juga, proyek tersebut akhirnya berhasil mencapai 80%. Dengan penuh sukacita mereka merayakan detik-detik keberhasilannya menghadirkan listrik kembali di lembah tersebut. Anna mengajak Caleb berdansa tanpa memikirkan perasaan John yang semakin terbakar api cemburu. Setelah berpesta, Anna mengajak mereka ke danau. Di sana Caleb menantang mereka menemukan botol yang akan ia lempar. Saat John mendapat giliran pertama menemukan botol, Caleb dan Anna tiba-tiba saling menatap. Sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh dalam diri mereka. Saat perjalanan pulang, John menghampiri Anna. Ia meminta maaf atas apa yang telah ia katakan kemarin malam. Ia juga mengatakan kalau ia sangat mencintai Anna. Tentu saja Anna kaget mendengar langsung pengakuan tersebut. Mereka kemudian pulang, namun setelah Anna selesai mandi, ia melihat John sudah tertidur pulas. Anna merasa kecewa lalu Anna kemudian keluar kamar. Dan saat melewati toilet tamu, ia mendengar suara Caleb di dalam toilet. Entah apa yang merasuki jiwa Anna. Ia menunggu Caleb keluar dan setelah Caleb membuka pintu, Anna masuk lalu menutup pintunya kembali. Keesokan harinya, John melihat Anna begitu grogi ketika ia menanyakan Caleb.
Tak lama Caleb pun datang dan membelai rambut Anna. Tentu saja hal itu kembali membakar hati John. Merasa situasi semakin canggung seperti itu, Anna pun memilih pergi ke kebun. Setelah sarapan, mereka berdua kembali melanjutkan pembuatan kincir yang hampir selesai. Di situ John mengajak Caleb berbicara empat mata. Ia mengatakan kalau apa yang dilakukan semalam adalah atas perintahnya. John mengaku ia sendirilah yang meminta Anna untuk memberikan pelayanan spesial untuk Caleb, agar Caleb mau membantunya mengerjakan proyek kincir air. Namun Caleb yang sudah ketahuan tak bisa berkelit. Ia hanya mengatakan kalau ia tak percaya dengan apa yang John katakan. Ia yakin apa yang dilakukan Anna kemarin malam didasari atas rasa cinta. John pun tak bisa berkata-kata melihat Caleb begitu percaya diri. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan proyek dengan sempurna. Saat Caleb memanjat naik, tiba-tiba ia terpeleset. Beruntung John dapat menariknya kembali ke atas dengan selamat. Akan tetapi beberapa saat setelahnya, Caleb kembali terpeleset. John berusaha menarik kembali sekuat tenaga. Namun tiba-tiba John menatap mata Caleb dalam-dalam. Dan apa yang terjadi kemudian hanya mereka berdua yang tahu. Saat senja tiba, John kembali ke rumah. Anna menyambutnya dan mengajaknya minum. Namun John tak tertarik. Anna kemudian meminta maaf atas apa yang terjadi semalam. Ia sadar kalau John telah mengetahui apa yang ia dan Caleb perbuat. Dan John mengatakan ia tak apa-apa karena Caleb sudah pergi ke selatan. Tentu saja Anna sangat kaget mendengar apa yang John katakan. Anna segera berlari keluar mencoba mengejar Caleb. Namun setelah berada di atas bukit, sejauh apapun mata memandang, ia tak dapat melihat Caleb. Setelah semuanya terjadi, Bill memperlihatkan kesedihan Anna yang begitu mendalam. Meskipun kini listrik telah kembali dalam kehidupannya, ia tetap tak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Hal yang sama juga dirasakan oleh John. Listrik yang diharapkan dapat menjadikan masa depannya lebih baik, malah membuat hati kekasihnya bersedih. Dan film pun berakhir. Oke guys, demikian alur film kali ini. Pasti kalian bertanya-tanya, Caleb kemana ya? Entah apa yang terjadi kepada Caleb sebenarnya tak pernah diceritakan. Kemungkinan besar John sengaja membiarkan Caleb terjatuh dan kemudian tewas di tebing tersebut. Alasannya tentu saja agar Caleb tak merebut Anna dari tangannya. Oke, itu saja cerita film kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari film ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.